Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang Teams Game Turnamen. Di sini saya beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Rindi Aprilia dengan NIM 20510107004. Saya sendiri Uswatun Hasanah dengan NIM 20510107014. Asrori Septa Sugianto dengan NIM 20210107032, dan yang terakhir Lutfi Cahya Kurniawan dengan NIM 20410107006. Mari kita simak penjelasan tentang tim games turnamen oleh presentator berikut ini. Baik, saya sebagai presentator pertama akan menjelaskan tentang intisar strategi. Di sini, menurut Kiranawati, pembelajaran kooperatif model Teams Games Turnamen adalah salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan dan reinforcement. Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang dalam pembelajaran kooperatif model Teams Games Turnamen ini memungkinkan mahasiswa dapat belajar lebih rileks di samping menumbuhkan tanggung jawab, kerjasama, persaingan sehat, dan keterlibatan belajar. Pembelajaran dengan model Teams Games Turnamen adalah salah satu model dalam belajar kelompok yang dapat digunakan sebagai alternatif bagi pengajar untuk menyelesaikan masalah pada mahasiswa yang cenderung menghafalkan dalam pemahaman materi mata kuliah. Teams Games Turnamen atau 3T mengoptimalkan penguasaan konten baik melalui kompetisi maupun kerjasama. Dalam pelajaran 3T, siswa di tingkat kemampuan yang berbeda bekerja sama dalam tim belajar untuk meninjau konten utama dan saling membantu menopang kesenjangan dalam pembelajaran mereka. Siswa kemudian meninggalkan tim belajar mereka untuk bersaing dalam turnamen akademik dengan siswa dari tim studi lain. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya adalah strategi dalam aksi. Saya Rindi Aprilia dengan NIM 20510107004. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Mbak Uus. Pada kompetensi dalam aksi, seorang guru bahasa Prancis atas nama Tony Johnson menggunakan Teams Games Turnamen untuk membantu siswa menguasai konten dan meninjau sebelum tes unit. Saat ini, Tony dan guru strategis murid-muridnya mendekati akhir unit geografi dan budaya Prancis. Untuk turnamennya, Tony menyiapkan materi sebagai berikut. Untuk kesiapan materi yang pertama, ada beberapa deck kartu pertanyaan, yang mana setiap deck berisi 35. Yang mana semua kartu pertanyaan tersebut terdapat 4 kategori terpisah. Yang pertama ada geografi, ada budaya dan warisan, konjugasi, dan terjemahan. Tony Johnson juga menyiapkan lembar jawaban yang sesuai dengan jawaban yang diberi nomor pada setiap kartu soal. Dan tak lupa dia juga menyiapkan sebuah review dan lembar kerja studi difokuskan pada isi turnamen untuk membantu siswa mempersiapkan diri pada kompetisi. Jika tidak ada tantangan, pemeriksa harus membacakan jawabannya dengan keras. Nah, pada saat ini, jika jawaban pemain benar, pemain harus menyimpan pertanyaan kartu. Jika jawaban pemain salah, jawaban yang benar harus dibacakan dengan keras dan kartu pertanyaan harus dikocok kembali ke dalam deck. Apabila ada tantangan, penantang harus menjawab pertanyaan sebelum pemeriksa membacakan jawabannya dengan keras. Jika jawaban penantang benar, penantang berhak menyimpan kartu soal, dan apabila jawaban penantang salah, penantang harus menyerah salah satu kartu pertanyaan yang telah dia menangkan kepada pemain. Lebih-lebih lagi, jika jawaban pemain benar, pemain juga dapat menyimpan kartu pertanyaan saat ini. Jika bukan pemain atau penantang dengan jawaban benar, maka jawabannya harus dibacakan dan kemudian kartu pertanyaan harus dikocok kembali ke dalam deck. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari
teman saya sebelumnya, saya Lutfi Jaya Kurniawan dengan NIM 204.101.07.00006. Di sini saya akan melanjutkan tentang subbab C yang mana berjudul mengapa strategi bekerja. Di sini ada 6 poin. Yang pertama yaitu TGT menggabungkan kerjasama dan kompetisi terbaik. Yang mana maksudnya yaitu baik kerjasama maupun kompetisi memiliki aset dan kewajiban di dalam kelas, yang mana persaingan meningkatkan motivasi, tetapi juga dapat menyebabkan perilaku agresif dan kekecewaan di pihak pecundang. Pembelajaran kooperatif meningkatkan kinerja akademik dan fungsi sosial, tetapi guru terkadang merasa sulit untuk mengelolanya. TGT didasarkan pada analisis mendalam tentang kekuatan dan kelemahan kedua model. Akibatnya, TGT memaksimalkan manfaat kerjasama dan kompetisi sambil meminimalkan kelemahan yang terkait dengan masing-masing. Di sini poin keduanya yaitu TGT memenuhi semua persyaratan strategi pembelajaran kooperatif yang efektif. Maksudnya di sini yang mana sebagian besar guru telah melakukan pembelajaran kooperatif dan kecewa dengan hasilnya. Yang mana penyebab umum kekecewaan ini dapat dilacak oleh kurangnya perbedaan antara kerja kelompok dan pembelajaran kooperatif. Menurut ahli pembelajaran kooperatif Johnson dan Johnson 1999, yang mana 5 karakteristik memisahkan pembelajaran kooperatif dari kinerja kelompok belaka. Yang mana pembelajaran kooperatif meliputi 1. Menyoroti saling ketergantungan di antara anggota kelompok. 2. Membuat siswa bertanggung jawab secara individu atas pekerjaan mereka. 3. Mempromosikan interaksi tatap muka yang positif. 4. Membangun keterampilan kelompok kecil seperti komunikasi dan resolusi konflik. Dan 5, atau yang terakhir yaitu mendorong pemrosesan kelompok sehingga siswa menggunakan refleksi mereka untuk menjadi anggota tim yang lebih baik. Di sini untuk poin yang ketiga yang C yaitu TGT membangun pembelajaran siswa melalui pengulangan dan variasi. Maksudnya yaitu seperti yang dikatakan peneliti Ota Erik Jensen 2005, yang mana fakta sederhananya adalah bahwa pengulangan memperkuat koneksi di otak. Di sisi lain, terlalu banyak hal yang sama bisa membosankan bagi pelajar. Disinilah letak kelemahan potensial dan berpotensi fatal dari pembelajaran melalui pengulangan. Pengulangan berhasil, tetapi terus melemparkan lembar kerja kepada siswa dan mata mereka akan berkaca-kaca. Maka trik untuk mendapatkan hasil maksimal dari pengulangan adalah mengawinkannya dengan kekuatan yang berlawanan atau variasi. Di TGT, siswa berlatih mempelajari konten dan keterampilan yang sama berulang kali atau ada pengulangan dalam berbagai cara secara mandiri, melalui studi kooperatif, dan dalam turnamen kompetitif. Yang mana hasil bagi variasi lebih ditingkatkan dengan integrasi beberapa jenis pertanyaan. Daripada pertanyaan isian yang sederhana, pertanyaan TGT meminta siswa untuk menerapkan berbagai gaya berpikir dan strategi pada konten. Poin yang D yaitu TGT memberikan data penilaian yang baik kepada guru. Yang mana maksudnya adalah setiap kali pertanyaan diajukan selama turnamen, semua siswa di setiap media menuliskan jawaban mereka di lembar jawaban mereka sebelum jawaban pemain dikonfirmasi atau ditantang. Dengan mengumpulkan lembar jawaban di setiap siswa setelah turnamen, guru dapat melihat bagaimana masing-masing siswa bernasib dan item mana yang membuat kelas bermasalah secara keseluruhan. Yang poin 5 atau yang E yaitu TGT menggunakan model penilaian berbasis motivasi. Maksudnya adalah jika selama turnamen pemain hanya menerima poin untuk setiap item yang mereka jawab atau tantang dengan benar, motivasi siswa untuk berhasil dapat padam lebih awal, yang mana satu siswa mungkin memiliki 20 poin untuk 2 poin siswa lain. Atau drawing bisa menjadi nama pemain,
sehingga mengungkap beberapa kelemahan kompetisi. Untuk poin yang F yaitu TGT menggabungkan berbagai jenis pertanyaan. Di sini pertanyaan, studi, dan turnamen tidak perlu, bahkan tidak boleh semuanya menekankan ingatan faktual dasar, yang mana faktanya adalah mudah untuk merancang pertanyaan dengan jawaban yang dapat diverifikasi dan membuat siswa terlihat dalam berbagai bentuk pemikiran termasuk pemikiran tingkat tinggi. Baik, mungkin itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Sekian, terima kasih. Baik, saya Asrori Septa Sugianto, NIM 202101070032, akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. D. Cara menggunakan strategi. Yang pertama, siapkan pertanyaan objektif, jawaban pendek, dan lembar jawaban untuk turnamen. Menyiapkan lembar belajar untuk membantu siswa bersiap-siap untuk turnamen. Yang kedua, tugaskan siswa untuk membentuk tim belajar yang terdiri dari 3-5 siswa. Pastikan untuk menyeimbangkan tim secara akademis sehingga semua tim belajar termasuk tinggi prestasi, prestasi rata-rata, dan berprestasi rendah. Yang ketiga, berikan waktu kepada tim belajar untuk meninjau konten dan mempersiapkan turnamen bersama. Ingatkan siswa bahwa tujuannya adalah untuk membantu semua anggota tim melakukannya dengan baik di turnamen, bukan hanya siswa secara individu. Menyoroti tim yang efektif untuk digunakan seluruh kelas sebagai model. 4. Tugaskan satu anggota dari setiap tim studi untuk berpartisipasi melawan anggota lain dari tim studi lain sebagai bagian dari kelompok kompetisi, tidak lebih dari 5 anggota. Tidak seperti tim belajar, kelompok kompetisi harus seimbang secara akademis, berprestasi tinggi melawan berprestasi tinggi, berprestasi rendah terhadap berprestasi rendah, dan lain-lain. Lanjutan 5. Menjelaskan peran turnamen. Semua siswa menuliskan jawaban mereka di lembar jawaban. Pemain menjawab pertanyaan secara lisan, penantang dapat menantang jawaban, pemeriksa memverifikasi jawaban. Dan aturan turnamen. Lihat halaman 8-60 pada buku yang sudah diberikan oleh Bapak dosen. Yang keenam, kumpulkan skor permainan dan validasi hasil. Biarkan siswa berdiskusi dan merenungkan prosesnya. Yang terakhir, posting hasil jika memungkinkan. Siapkan buletin turnamen sederhana yang merayakan proses serta upaya individu dan tim. Selanjutnya, E. Merencanakan pelajaran tim game turnamen. Dalam merencanakan TGT, tim game turnamen, peran guru adalah memilih tim belajar, memilih konten yang akan dipelajari, dan mengatur turnamen. Siapkan bahan yang diperlukan untuk melakukan sesi latihan dan turnamen, dan membantu siswa memproses dan merefleksikannya apa yang terjadi. Mulailah dengan mengidentifikasi tujuan dan sasaran Anda untuk pelajaran dan memilih materi yang dapat dimainkan. Materi yang bisa dimainkan harus cocok untuk jawaban singkat yang dapat diverifikasi. Ini tidak berarti bahwa semua pertanyaan TGT harus dari jenis isian kosong atau benar atau salah. Pertanyaan harus mencakup poin-poin utama dari konten dan beberapa harus membutuhkan siswa untuk menunjukkan pemahaman yang tulus daripada hanya menghafal. Terima kasih telah menonton video pemaparan materi dari kelompok 3. Jangan lupa meresum ya teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.